dampak dari perkembangan teknologi yang akhirnya berdampak juga pada industri kesehatan. Perkembangan teknologi ini sudah berlaku secara internasional dan juga berlaku di Indonesia. Pada keberjalanannya, terkadang banyak yang keliru nih ketika menginput ICD-10 atau diagnosa ini. Karena kurang lengkapnya dokter dalam menginputkan gejala-gejala yang akhirnya berujung kesalahan penentuan diagnosa ICD-10-nya. Salah satu data RME yang paling penting ialah diagnosa pasien. Untuk melakukan integrasi ke Satu Sehat dan melaporkan kondisi diagnosa pasien ke Satu Sehat, Kemenkes menggunakan standar internasional ICD-10 dalam mengklasifikasi kode penyakit dan juga tindakannya. Untuk melakukan integrasi ke Satu Sehat, Kemenkes menentukan standar internasional untuk pelaporan diagnosa ialah melalui kode ICD-10. Dengan adanya digitalisasi, kini merubah cara dokter dalam melakukan pelayanan kepada pasien, di mana setelah melakukan pengecekan fisik dan juga konsultasi dokter, kini dokter harus menginputkan kode-kode tersebut di dalam rekam medis elektronik lengkap beserta tindakan dan juga obat yang akan diberikan kepada pasien. Namun, tidak semua RME dapat memudahkan dokter dalam menginput diagnosa ini. Nah, sobat, mulai sekarang jangan asal pilih RME. Pilih yang pasti dan juga resmi. Dan juga harus praktis supaya pelayanan kepada pasien lebih optimal dan juga efisien. Proklinik sebagai mitra resmi dari Kementerian Kesehatan telah dilengkapi fitur ICD-10 yang lengkap sebagai data primer dari rekam medis elektronik. Seperti apa sih cara mengisi diagnosa ICD-10 di rekam medis elektronik Proklinik? Simak video ini sampai selesai ya. Pasien yang sudah mendaftar, kita lakukan pemanggilan supaya masuk ke dalam antrian dokter. Di dalam daftar pemeriksaan, dokter bisa melihat daftar pasien yang akan diperiksa. Untuk memeriksa pasien, dokter dapat mengklik tombol periksa. Saat melakukan pemeriksaan, dokter atau petugas akan mengisikan anamnesa atau pengkajian awal dan juga pra-pemeriksaan atau objektif sesuai dengan kondisi pasien. Setelah mengisi anamnesa atau pengkajian awal dan juga objektif atau pra-pemeriksaan pasien, kita akan masuk ke menu assessment atau diagnosa. Di sini, petugas atau dokter bisa menginputkan klasifikasi penyakit yang akan diberikan kepada pasien. Dokter bisa melakukan tambah diagnosa dengan mengklik tombol di bawah ini, lalu bisa menginputkan dengan dua cara. Yang pertama, dokter bisa mengetikkan kode ICD-10-nya, kemudian nama penyakit akan tergenerate secara otomatis, ataupun sebaliknya. Dokter dapat menuliskan nama penyakitnya sehingga kode ICD-10-nya akan didapatkan secara otomatis. Setelah itu, dokter bisa menentukan diagnosa ini apakah diagnosa awal, diagnosa utama, komplikasi, ataupun diagnosa sekunder. Setelah dilakukan pemilihan, kini dokter atau petugas bisa menyimpan diagnosa ataupun asesmen yang diberikan kepada pasien. Data diagnosa pasien terstandar ICD-10 sudah tersimpan pada data rekam medis elektronik pasien. Dengan melakukan pencatatan diagnosa ICD-10 bersama Proklinik, pencatatan diagnosa ini menjadi lebih tepat dan juga cepat, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan pencatatan kode diagnosa yang nantinya akan berakibat pada kesalahan penanganan pasien dan juga menimbulkan kerugian kepada klinik. Kini, tidak perlu khawatir lagi hal itu akan terjadi. Sekarang sudah paham kan praktis apa Proklinik digunakan dalam klinik Anda? Nah, bagaimana? Mudah kan integrasi Satu Sehat dengan Proklinik? Ayo cepat gunakan Proklinik supaya terhindar sanksi dari Kemenkes. Jadwalkan demo untuk mengetahui manfaat lainnya.